wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran perbuatan tercela nifaq. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Akhlak tercela adalah perbuatan atau sikap yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Akhlak tercela juga mengantarkan kita ke perbuatan dosa dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya agar manusia menjauhi dan menghindari perbuatan tercela. Salah satu perbuatan tercela adalah sifat nifaq. Perkataannya sangat meyakinkan, namun perbuatannya berbeda dengan apa yang dikatakannya. Sebagai anak muslim, kita wajib menghindari sifat nifaq tersebut. Kita harus mengucapkan atau mengatakan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kata munafik berasal dari kata nifaq, yaitu kata sifat, sedangkan pelakunya disebut munafik. Secara bahasa berarti habis atau bangkrut, sedangkan secara istilah munafik berarti orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Orang munafik sering bersikap tidak menentu, susah diketahui kebenaran ucapannya. Orang munafik sangat pandai berbicara dan memutarbalikkan kenyataan yang ada, sehingga banyak orang akan terperdaya kepadanya. Kepandaian berbicara yang dimilikinya sebagai hasil dari sikap yang selalu bermuka dua. Di samping itu, orang munafik juga mudah sekali menyebar janji kepada orang lain, tetapi janji-janjinya banyak yang diingkari sendiri. Ciri-ciri orang munafik sangat bertentangan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Berikut, munafik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu munafik amali. Amali berarti perbuatan. Munafik amali adalah orang yang suka melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain, tetapi hatinya tidak menunjukkan kebencian terhadap ajaran Islam. Perbuatannya rusak, tetapi keyakinannya benar. Yang kedua yaitu munafik akidi. Akidi berarti keyakinan atau akidah. Munafik akidi berarti orang yang menampakkan keislaman jika bertemu dengan kaum muslimin, tetapi pada dasarnya benci terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin. Pertama kali yang rusak adalah keyakinannya, kemudian berakibat juga pada perbuatannya. Islam melarang umatnya memiliki sifat nifaq. Sebaliknya, Islam mewajibkan umatnya untuk bersifat jujur dan benar. Berikut adalah contoh sifat nifaq yang dapat ditemukan di kehidupan sekitar kita. Contohnya, suatu ketika Zidan diberi uang oleh orang tuanya untuk ditabung. Ketika ditanya, apakah uangnya sudah ditabungkan di tabungan sekolah? Zidan dengan santai menjawab, jika sudah memberikannya kepada wali kelas. Pada kenyataannya, uang tabungan tersebut sudah digunakan untuk jajan dan membeli barang-barang yang tidak berguna bersama teman-temannya. Contoh yang kedua, seorang pedagang ayam menawarkan dagangannya kepada pembeli. Dia menawarkan dengan tawaran yang menggiurkan bahwa ayam dagangannya tersebut baru saja disembelih sendiri. Padahal pada kenyataannya ayam yang dijual tersebut sudah basi dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Hanya saja diberi bahan pengawet agar tidak terlihat basi dan masih bagus.
Kemunafikan akan menutupi hati manusia. Ia membuat titik-titik noda di dalamnya sehingga ruang hati menjadi gelap. Selanjutnya, hati menjadi sarang berbagai penyakit seperti sombong, riya, ujub, dan dengki. Ridho Allah menjadi sulit untuk diraih. Sifat munafik merupakan puncak dari perbuatan dosa. Akibat buruk sifat nifak bagi diri sendiri, yang pertama, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Dan yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Bagi orang lain, yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang kurang menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Terima kasih solih-solihah sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.